Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Bapak harapkan semuanya agar bapak dalam keadaan sehat walafiat. Bapak ingatkan kepada anak bapak semuanya tetap diam di rumah, stay home, jaga kesehatan. Jika ingin keluar tetaplah berpegang pada protokol kesehatan untuk menekan penyebaran dari virus corona 19. Baik awal sekalian, perkenalkan nama Bapak Rio Ramadi. Insyaallah untuk satu semester ke depan untuk kelas 11 mata pelajaran fisika Bapak adalah guru materinya. Nah, walaupun pembelajaran kita secara daring, Bapak harapkan anak Bapak bisa melihat video pelajaran Bapak dari awal sampai akhir, supaya nanti ada menambah pemahaman kepada anak Bapak semuanya. Baik, fisika untuk kelas 11 itu terdiri dari beberapa materi. Kalau nggak salah ada 6 materi. Yang pertama itu adalah tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Yang kedua itu nanti kita akan membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Yang ketiga tentang fluida statis. Yang keempat kita akan membahas tentang yang namanya fluida dinamis. Yang kelima membahas tentang suhu dan kalor. Yang keenam insyaallah kita akan bahas tentang teori kinetik gas. Nah, untuk pertama kali ini kita langsung ke bagian kedua tentang elastisitas dan hukum Hooke. Baik anak sekalian ya. Nah, sekarang ini kita akan masuk tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, pada elastisitas dan hukum Hooke ini sebenarnya materi kedua, nanti kita coba materi kedua dulu. Nah, kita bertahap pada hal yang mudah dulu, nanti insya Allah baru ke hal yang lebih sulit. Nah, pada materi ini adapun kompetensi dasar yang akan anak bapak capai itu adalah anak bapak mampu menganalisis sifat elastis bahan dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti kita akan mencoba melakukan percobaan tentang sifat elastis suatu bahan. Berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Next. Selanjutnya adalah adapun indikator pencapaian kompetensi yang Bapak harapkan supaya anak-anak Bapak itu dapat mengidentifikasi bahan-bahan elastis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya. Yang kedua menjelaskan pengertian apa itu benda elastis. Yang ketiga menjelaskan sifat-sifat elastisitas. Yang kelima menentukan persamaan tegangan, regangan dan modulus Young atau modulus elastisitas. Yang kelima yaitu adalah menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan tegangan, regangan dan modulus elastisitas. Next. Nah, yang selanjutnya nanti Bapak diharapkan mampu menjelaskan persamaan hukum Hooke untuk menerangkan perilaku pegas, menghitung besaran-besarannya, terus menentukan hubungan gaya dan persamaan panjang. Ini insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan kedua. Next. Nah, selanjutnya adalah anak-anak Bapak mampu membandingkan susunan pegas seri dan paralel. Nanti kita akan bahas dan menganalisis sifat-sifat susunan pegas seri dan paralel. Yang terakhir adalah menganalisis pemanfaatan bahan elastis berdasarkan sifatnya. Nah, setelah kita bahas apa itu benda elastis, contoh benda elastis itu apa, nanti kita hitung-hitung persamaannya, terus nanti kita bandingkan lagi dengan hukum Hooke. Ada hukum rangkaian seri paralel pada pegas. Nanti setelah itu kita akan bicara tentang apa sih manfaat benda elastis ini. Nah, next. Nah, pada materi elastisitas insya Allah kita akan bagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama itulah nanti kita akan bahas tentang regangan, tegangan dan modulus elastisitas beserta contohnya. Terus nanti kita pertemuan kedua insya Allah kita akan membahas tentang hukum Hooke. Yang pertemuan ketiga insya Allah kita akan membahas tentang susunan seri paralel pada pegas. Kita masuk pertemuan pertama. Nah, ini dia, perhatikan Bapak semuanya. Nah, di antara kedua benda ini mana yang termasuk benda elastis? Benda A atau benda B? Nah, Bapak pasti bisa melihat benda A itu sebenarnya apa sih? Benda B itu sebenarnya apa sih? Itu benda-benda yang sering kita lihat di lingkungan kita masing-masing. Nah, sedangkan benda A itu dapat terlihat seperti kayu. Nah, kayu, dan yang B adalah seperti per kendaraan sepeda motor Anda, atau bahasa Latinnya adalah pegas, bahasa sainsnya adalah pegas. Nah, di antara benda A dan B mana yang termasuk benda elastis, A atau B?
Nah, anak bapak pasti menjawab yang B ya kan. Nah, tentu B. Nah, kenapa sih B itu dikatakan benda elastis, kenapa enggak A? Oke, perhatikan. Nah, spidol, benda A kan padat kaku, benda B padat juga kaku tapi dibentuk supaya dia berbentuk seperti per. Nah, sekarang coba perhatikan, ini ada spidol. Kalau bapak tarik, berubah nggak bentuknya? Tidak. Kalau pak tekan, berubah nggak bentuknya? Tidak berubah bentuknya kan? Berarti tetap. Nah, sekarang kalau ini ada pegas, kalau pak tarik, berubah nggak bentuknya? Berubah. Bentuknya adalah panjangnya berubah, ya kan? Nah, kembali lagi seperti semula. Nah, benda ini mana dikatakan benda elastis? Pasti anda dapat mengatakan yang ini kan. Nah, yang ini, yang tangan satu, ini tangan dua. Berarti tangan satu adalah benda elastis. Nah, mengapa anak bapak bisa mendefinisikan ini adalah benda elastis? Nah, coba perhatikan. Nah, benda elastis itu apa? Kecenderungan suatu benda untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya pada saat gaya ditiadakan bentuk kembali seperti semula. Contoh. Nah, kenapa ini tidak dikatakan pegas? Coba kita tarik, nggak berubah bentuknya. Kita lepaskan, nggak berubah juga bentuknya. Jadi tidak ada berubah. Berarti spidol ini tidak termasuk dalam kategori benda elastis. Nah, perhatikan. Ini bapak punya plastik. Kalau bapak tarik, berubah nggak bentuknya? Putus malah. Nah, berubah nggak bentuknya? Coba perhatikan. Kok lapuk? Berubah panjang kan? Tambah panjang ya kan? Nah, kalau tambah panjang berarti ada terjadi perubahan berarti adalah perubahan panjang. Tapi kalau saya lepaskan, apakah dia kembali ke semula lagi? Tidak, maka dia tidak akan kembali seperti semula. Mula-mula kan segini. Nah, saya tarik, maka dia akan memanjang. Nah, memanjang kalau saya lepaskan, apakah kembali seperti semula? Maka dia tidak akan kembali seperti semula. Maka ini juga tidak dikatakan sebagai benda elastis. Nah, sekarang coba karet. Saya punya karet. Mana tadi karet saya? Udah hilang. Dari sini ada. Ini dia. Saya punya karet. Nah, saya punya karet nih, pendek dia, mula-mula pendek. Saya perhatikan, ini pendek. Kalau saya tarik, dia akan berubah, ya kan? Perhatikan, ini pendek. Saya tarik, maka dia akan berubah. Pertama berubah apa? Berubah panjang. Yang kedua ada yang berubah lagi. Mula-mula bentuknya tebal kan? Tebal. Kalau saya tarik, maka dia akan semakin tipis, maka berubah bentuk kan? Maka berubah bentuk, berubah panjang, berubah lebar. Nah, tingginya juga berubah. Namun karetnya sama enggak? Tetap sama karetnya. Dan kalau di gaya-gaya yang dilepaskan, maka dia akan kembali seperti semula. Maka karet termasuk benda elastis. Jadi apa itu elastisitas? Elastisitas merupakan suatu benda yang apabila diberi gaya, maka dia akan berubah bentuk, baik itu panjang, lebar dan tinggi, ya kan? Nah, dan apabila gaya-gaya yang sudah dihilangkan, maka dia kembali ke bentuk semula. Itulah yang dikatakan dengan benda elastis. Next. Nah, dalam benda elastis apa yang terjadi? Nah, di saat terjadi kita menarik karet, maka terjadi apa pada karetnya? Maka karetnya akan tegang. Perhatikan, karetnya akan tegang. Mula kendor dia, terus dia tegang. Nah, tegang itu nanti kita bahas dulu sini. Tegang, ini dia. Nah, mulai dia tegang. Kenapa dia tegang? Karena kita beri gaya. Nah, kalau kita tidak beri gaya, apakah terjadi karetnya? Tidak terjadi apa-apa. Maka syarat terjadinya tegangan itu harus ada gaya. Yang kedua, harus ada apa lagi? Kan tadi kan perubahan bentuk, semakin kecil ya. Berarti karena bentuk karet itu segi 4, maka dia ada luas penampang. Nah, maka kalau kita buat suatu teori, perhatikan, kita buat dalam gambar, misalkan ini
saat karet belum diberi gaya. Perhatikan, ini saat karet sudah diberi gaya, kan? Nah, ini ada, ini coba memula karetnya tebal kan, setelah ditarik ada yang berubah. Pertama panjangnya berubah, oke, L nya berubah, kan, L nya berubah, L1 perubahan panjang. Kedua apalagi perubahan luas penampang. Perhatian, perubahan luas penampang. Mana lebih besar luas penampang, A yang merah atau A yang biru? Pasti besar luas penampang yang merah. Nah, bisa ditarik maka dia menyekin pipi, maka luas penampang juga berubah. Cara dia menegang tadi apa? Harus ada gaya. Nah, karena ada gaya menyebabkan karetnya menjadi tegang. Nah, tegang, timbul tegang disimbolkan dengan tau, ya, dibaca tau, ya, dibaca tau, bisa dilihat. Nah, baik. Nah, bagaimana hubungan keduanya? Mari kita cari tahu hubungan keduanya pakai Paint. Jadi saya ulang lagi, di sini ada karet pertama, tebal dia tadi. Terus kita ambil lagi karet kedua warna merah. Nah, semakin panjang dia semakin tipis. Nah, di sini terjadi perubahan apa? Pertama, terjadilah perubahan luas penampang. Ada A di sini. Di sini ada A juga kan. Nah, semakin kecil dia, sangat ditarik karena diberi gaya sebesar F. Karena ada gaya, maka karetnya menegang sebesar tau. Ini tau ya. Huruf O ada garis atas yang sedikit. Nah, bagaimana hubungan tau? Dengan A dan F? Nah, maka tidak tahu. Nah, perhatikan, tau dengan gaya dulu ya. Nah, logika kita, apa yang terjadi dengan karet ini kalau kita tarik kuat-kuat? Semakin kendor semakin tegang, semakin tegang. Maka kalau gayanya semakin besar, maka tegangannya juga semakin besar, maka dia berbanding lurus. Artinya apa? Kalau gayanya besar, maka tegangannya juga besar, maka tau sebanding dengan gaya. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang tau dengan luas penampang. Nah, perhatikan, mana lebih tegang? Luas penampang kecil ditarik dengan gaya sama. Perhatikan nih, tipis dia. Dengan luas penampang besar kita lipat dua dengan gaya yang sama. Mana lebih besar tegangannya? Pasti lebih tegang yang kecil karena enak nariknya. Nah, kalau yang besar berat nariknya, maka dia tidak tegang. Maka tegangan kalau semakin kecil luas penampangnya, maka tegangannya besar. Kalau luas penampangnya besar, maka tegangannya kecil, maka dia berbanding terbalik. Maka tegangan 1/A, artinya sepertinya terbalik ya. Nah, karena ada dua unsur ini, F dan A, maka dapatlah kita sempurnakan persamaan menjadi tau akan sama dengan F per A, ya, persamaan pertama. Nah, di mana F itu merupakan gaya yang diberikan kepada benda atau karet, A itu adalah luas penampang. Nah, untuk video selanjutnya di bagian sesi kedua. Astagfirullah aja. Nah, baik, kita sambung kembali materi selanjutnya. Nah, tadi kita putus, kita sampai ke tegangan ya. Nah, sekarang kita masuk slide selanjutnya adalah tentang regangan. Nah, selain tegang, karetnya tegang, maka terjadi lagi suatu keadaan di mana terjadi perubahan panjang, mati dia meregang. Meregang itu artinya dia terjadi perubahan panjang. Nah,
Berarti perubahan panjang disebabkan oleh apa? Nah, perhatikan, karet ini memiliki panjang mula-mula, ya kan? Setelah saya tarik, maka dia terjadi perubahan panjang. Nah, perubahan panjang itulah yang dikatakan dengan sejauh mana dia kemampuan dia untuk meregang, itulah dikatakan dengan regangan. Nah, bagaimana hubungannya hubungan dengan persamaan lain? Mari kita cari. Next, kita usahakan kita batasi. Nah, sekarang sama kayak tadi juga, ini warna biru, ini karetnya, terus kita tarik, ambil lagi, kita tarik. Nah, jadi maka akan terjadi perubahan panjang. Maka saat karet sebelum ditarik, maka dia memiliki panjang mula-mula disimbolkan dengan L0, ya. Nah, setelah ditarik, maka panjangnya berubah menjadi L1, atau di sini terjadilah perubahan panjang, ya. Inilah delta L. Delta L. Perhatikan. Nah, maka di saat terjadi perubahan panjang, di sini ada suatu unsur yang namanya adalah tentang regangan. Regangan adalah kemampuan suatu benda untuk berubah panjang. Nah, kemampuan suatu benda untuk memanjangkan, ibaratkan melakukan perubahan panjang. Misalkan karet ini ditarik, maka dia akan terjadi perubahan panjang. Nah, kemampuan dia untuk berubah panjang itu dikatakan dengan regangan. Nah, regangan itu disimbolkan dengan E kecil, ya. Nah, inilah regangan, perhatikan. Nah, regangan itu bagaimana hubungannya dengan delta L? Nah, perhatikan, kalau semakin besar delta L-nya, bagaimana dengan regangannya? Tentu semakin besar juga regangannya, kan? Karena perubahan kalau dia perubahan panjangnya semakin besar, maka kemampuan dia untuk meregang kan semakin besar juga, ya kan? Maka delta L sebanding dengan E, atau maaf, tidur, kita hapus. Nah, maka E sebanding dengan delta L. Semakin besar perubahan panjang, maka regangannya juga semakin besar. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana hubungan E dengan L0. Nah, L0, perhatikan, L0 kalau karet dia panjang, perhatikan, karet dia panjang nih, karet awalnya panjang, L0 nya panjang. Nah, maka juga apabila ditarik, maka sepanjang ini juga dia. Nah, kalau kita tarik garis lurusnya ini, maka dia terjadilah perubahan panjang dari sini ke sini, dia delta L, ya kan? Nah, mana lebih besar, mana lebih panjang delta L yang dialami oleh kuning daripada delta L yang dialami oleh hijau? Tentu lebih panjang lagi perubahan yang dialami oleh karet hijau daripada karet kuning. Maka mana lebih panjang karet mula-mulanya, L0 hijau atau L0 kuning? Maka lebih panjang karet kuning. Maka kalau karet kuning panjang, maka perubahannya kecil, sedangkan karet hijau pendek, perubahannya besar. Maka bagaimana kalau dia panjang, L0 nya, ya kan, maka ini kecil. Kalau ini kecil, maka regangannya juga kecil. Maka kalau L0 nya besar, ya kan, kalau L0 nya besar, maka regangannya kecil. Nah, baik. Nah, kalau L0 nya kecil, maka regangannya besar. Oke. Next. Nah, maka ini adalah berbanding terbalik dengan L. Nah, karena hanya ada 3 ini, maka dibuatlah satu persamaan menjadi E itu akan sama dengan delta L per L0, ya. Ini dia persamaan 2. Ini perhatikan. Nah, E delta L per L0, di mana E itu adalah regangan, delta L adalah pertemuan panjang, L0 adalah panjang awal.
Oke ya, panjang mula mula. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke video. Baik, kita lanjut kembali, Bapak semuanya. Nah, sekarang kita masuk tentang bagian ketiga, adalah tentang modulus elektrisitas atau modulus ion. Nah, modulus ion itu adalah kita mengkaji tentang hubungan tegangan dan regangan. Kenapa kita wajib? Karena di saat kita tarik pegas ini, maka terjadi dua kejadian. Yang pertama, karetnya tegang dan karetnya juga meregang. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, hubungannya adalah ini ya. Nah, misalkan ada satu karet, kita tarik ya, kita tarik dengan F ya, maka dia akan memanjang. Oke ya, maka dia akan memanjang. Maka dia akan memanjang. Ini ya. Nah, saat dia memanjang, terjadi juga perubahan panjang. Maka dalam kejadian ini terjadilah kedua kejadian tadi. Pertama, dia menegang karetnya, yang kedua dia meregang. Nah, hubungan kedua ini disilakan dengan modulus elastisitas atau ya modulus ion. Ini sama nih bentuknya. Cara pakai mana? Modulus elastisitas atau modulus ion. Di mana modulus elastisitas itu akan sama dengan besarnya tegangan per besarnya regangan. Nah, tegangan tadi apa? Tegangan adalah F per A, ya kan? Per, itu kan? Nah, regangan apa? Delta L per L0. Oke? Nah, delta L kan? Delta L per L0. Nah, maka dapat yang F per A ini miliknya tau, ingat ya. Sedangkan delta L per L0 itu miliknya adalah E. Oke. Nah, kita sambung sini. Nah, di mana E itu sama dengan, ya kan? Kita uraikan lagi, F per A per delta L per L0. Nah, ini sesuai matematis Anda, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, ya kan? Nah, maka E menjadi apa? Menjadi F kali L0 per A kali delta L. Ini ya, persamaan kita. Nah, E itu sama dengan F kali L0 per A kali delta T, di mana E itu adalah modulus elastisitas atau modulus ion, F itu adalah gaya yang diberikan, L0 itu adalah panjang mula karet, nih ya, L0, A itu adalah luas penampang. Nah, luas penampang ini nanti bisa bergantung pada bentuk bendanya, dan delta L adalah perubahan panjang. Oke? Nah, itulah dia tentang konsep dasar tegangan, regangan, dan modulus ion. Nah, sekarang kita simpulkan. Tadi kita punya regangan ya. Regangan apa namanya? F per A. Nah, untuk A itu bergantung dari bentuk bendanya. Kalau dia A-nya luas penampang pada bentuk bendanya kotak atau segi empat, maka persamaannya berupa panjang kali lebar atau sisi kali sisi ya, itu luas penampangnya. Sedangkan luas penampang untuk lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya. Nah, pi r kuadrat. Kalau Bapak keliru di sini, tolong nanti dicari
di buku Pak Ragu antara 2 pi r kuadrat dan pi r kuadrat, jadi cari luas penampang untuk lingkaran. Nah, sekarang kita ini untuk satu ya. Sekarang kedua. Nah, sekarang kedua kita masuk regangan ya. Regangan persamaannya apa tadi? Delta L per L0 ya. Nah, dimana delta L adalah perubahan panjang, inilah panjang mula. Nah, untuk rumus segitiga ya ini bisa kita buat rumus segitiga ya, maaf lupa tadi. Nah, ini tau, ini F di atas, ini A ya, A nih ya. Nah, untuk mencari tau, tutup taunya tinggal F per A. Kalau mencari F, tutup F nya, maka ini dikalikan tau kali A. Kalau mencari A sama dengan F per tau. Nah, gitu juga untuk regangan. Untuk regangan seperti itu juga. Untuk regangan segitiga, maka ini E, ini delta L, ini adalah L0. Nah, untuk mencari E, tutup E nya, maka tinggal delta L per L. Dan untuk mencari delta L, tutup delta L nya, maka tinggal E kali L0. Kalau mau mencari L0, tutup L0 nya, menjadi L0 sama dengan delta L per E. Nah, sekarang untuk modulus yang E tadi persamaannya adalah F kali L0 per A kali delta L ya. Nah, ini juga bisa kita buat dalam persamaan ini, karena ada 3 di bawah, 3. Ini adalah F kali L0. Ini rumus matematis Anda. Ini adalah E nya atau Y nya, ini adalah A, ini adalah delta L ya. Nah, untuk mencari E, tutup E nya, F kali L0 per A kali delta L, pas ya. Nah, sekarang kalau mencari A, tutup A nya, maka F kali L0 per E kali delta L. Kalau untuk mencari delta L, tutup delta L nya, maka F kali L0 per E kali A. Gitu juga persamaannya ya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan soal. Ini kita hapus semua dulu. Hapusnya kita buat new dulu. Oke, kita save ini. Nah, kita tengok satu soal dulu ya. Nih contoh soalnya, perhatikan. Sebuah kawat dengan luas penampangnya 4 mm kuadrat, ingat ya, 4 mm kuadrat, kemudian diregangkan oleh gaya sebesar 8 Newton sehingga pertambahan panjangnya 0,08 cm. Bila panjang kawat mula-mula adalah 60 cm, berapakah tegangan dan regangan kawat tersebut? Berarti di sini ditanya adalah tegangan dan regangan. Sedangkan untuk menjawab soal fisika, kita wajib membuat terlebih dahulu diketahui, ditanya, dan dijawab untuk memudahkan kita dalam proses pemberi jawaban kepada fisika. Nah, sekarang kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama, sebuah kawat dengan luas penampang, berarti luas penampangnya 4 mm kuadrat. Kita buat diketahui. Kita hapus dulu. Diketahui A sama dengan berapa tadi? A sama dengan 4 mm kuadrat. Terus diregangkan oleh gaya, berarti gayanya 8 Newton. F nya 8 Newton. Terus bertambah panjang, berarti delta L nya 0,08.
delta L nya sama dengan 0,08 cm. Bila panjang kawat mula-mula berarti L0 nya 60 cm. Jadi L0 sama dengan 60 cm ya. Nah sekarang yang ditanya itu ditanyakan tegangan berapa ya kan, terus regangan berapa, ada dua tanya. Nah maka dijawab, nah pertama kita cari tegangan tahu sama dengan apa tadi, sama dengan F per A, maka F nya berapa, 8 Newton. Nah ini belum satuan SI ya, kita ubah dulu menjadi meter kuadrat. Maka ini Anda sudah, saya nggak paham mengubah ini ke meter kuadrat, maka ini akan menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat ya. Nanti Anda konversi dulu masing-masing. Nah ini menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah akan sama dengan berapa, ini coret-coret tinggallah 2, maka tinggal 2, ini naik menjadi positif, kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Berarti ini adalah Newton per meter kuadrat, adalah satuan dari tegangan ya. Nah maka tegangannya adalah 2 kali 10 pangkat 6 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah sekarang kita masuk ke regangan. Untuk regangan E sama dengan apa, delta L per L0 akan sama dengan delta L nya berapa, di 0,08 cm per 60 cm. Ini sama-sama cm, boleh kita coret, maka ini tinggal menjadi sama dengan berapa, 0,13 ya, berapa, coba kalkulator, 0, berapa ya maksudnya, Pak kalkulator Anda. Ini menjadi 0,003 ya, 13. Coba dihitung pakai kalkulatornya. Ini kasih coret, jadi 0,0013 ini dia. Regangannya sebesar 0,0013. Nah ini contoh dari regangan dan tegangan. Nah kita lanjut ke contoh soal kedua. Perhatikan, mudah. Besarnya tegangan dilakukan oleh pada sebuah batang 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Jika panjang batang adalah 2 meter, jika panjang pada batang 2 meter dan modulus elastisitasnya 3 kali 10 pangkat 8 Newton meter kuadrat, maka pertambahan panjang batang adalah, maka ditanya adalah pertambahan panjang. Berarti kalau ada modulus elastisitas maka kita pakai persamaan modulus elastisitas. Nah sekarang kita identifikasi dulu mana yang wajib diketahui dalam soal ini. Baik, soal kedua, yang pertama besar tegangan ya, tegangan yang dilakukan batang itu adalah 4 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat. Maka soal kedua akan sama dengan ini soal kedua ya. Tegangannya berapa tadi? Tegangan tahu sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 Newton meter
kuadrat. Terus apalagi? Jika panjang batang 2 meter, maka panjang mula maka N0 sama dengan N0 ya. 2 meter ya, 2 meter. Nah, terus modulus elastisitas, maka I-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya. I-nya atau Y sama aja. 3 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Nah, maka yang ditanya tadi apa? Itu diketahui ya. Diketahui. Ditanya apa? Ditanya adalah delta L-nya. Yang ditanya. Kita jawab. Maka I tadi apa? Sama dengan tegangan peregangan ya. Nah, tegangan sudah diketahui ya kan? Ini dia tegangan sudah diketahui. Nah, sekarang I. Dalam I ada panjang mula-mula dan ada perubahan panjang. Maka kita urai lagi, maka E akan sama dengan taunya tetap kan udah diketahui per E nya apa? Delta L per L0 kan. Nah, maka ini per besarnya ini, maka ini akan sama dengan tau per 1 per delta L per L0 sama ya. Ini kali yang sini ya, ini kali yang sini, maka persamaan kita akan menjadi E dengan tau kali L0 per delta L. Nah, sekarang kan yang ditanya delta L, maka pindahkan ini, kita buat rumus segitiga. Maka E tau kali L0 ini delta L. Maka kalau jadi E jadi kan pas tau kali L0 per delta L. Sekarang kita mencari delta L, maka delta L akan sama dengan apa? Tau kali L0 ya kan per E. Nah, oke. Akan sama dengan taunya berapa tadi? 4 kali 10 kali 10 pangkat 6 ya, Newton meter kuadrat, kali N0 nya berapa? 2 meter per E nya berapa tadi? E nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya, Newton meter kuadrat ya. Nah, ini Newtonnya bisa kita coret, ini coret karena sama dia. Maka ini kalikan, maka menjadi 8 10 pangkat 6 meter ya, per tinggal meter aja, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, maka ini akan menjadi 8 per 3. Ini naikkan ke atas menjadi negatif ya, maka 3 kali 10 pangkat 6 kan, kali 10 pangkat min 8. Oke, meter. Next, nah, akan menjadi E nya itu 8 bagi 3 berapa? Ini dikurang ya, maka plus 6 dikurang 8 menjadi min 2, maka 8 per 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, atau sama dengan 8 bagi 3 bagi 3 2,67 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau kalau kita ubah menjadi senti kan kali 100, maka menjadi 2 kali 0,67 cm. Ini hilang. Kalau ubah senti ini kan min 2 ini kan 100, hilang, tinggallah 2,10 cm. Ingat ya.
kolom scientific. Tapi kalau satuan nasional ini SI standar nasional ini kita pakai. Jawaban E nya adalah ini 2,67 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka ini bukan E ya, maaf, ini adalah delta L. Ini adalah delta L, delta L. Maka perubahan panjang yang dialami oleh batang tersebut adalah 2,67 kali 10 pangkat min 2 meter atau 2,67 cm. Nah, mungkin sampai cukup sini sampai pembelajaran kita. Pak harapkan anak Bapak bisa memahami apa yang Pak sampaikan. Bapak mengingatkan kepada anak Bapak semuanya untuk tetap mencari referensi lain selain video ini. Ada banyak di YouTube tuh tentang pelajaran tegangan-tegangan dan modulus elektrisitas, banyak di sana. Coba lagi dibandingkan dengan pelajaran video lain. Apabila nanti terdapat suatu kesalahan atau keliruan dari saya, sampaikan kepada Bapak, jangan sungkan-sungkan. Ini untuk demi kita bersama, demi untuk mencari kebenaran. Nah, selanjutnya nanti ada beberapa pertanyaan ya Pak kirimkan di Google Classroom-nya masing-masing. Di sana sudah ada bahan ajarnya Pak kirimkan, sudah ada video ini nanti insya Allah Pak kirimkan. Terus ada di sana juga PowerPoint ini Pak kirimkan kepada anak Bapak, dan Bapak bisa melihat PowerPoint-nya secara seksama. Terus nanti Bapak kirim juga tugasnya di sana. Nah, untuk pengiriman tugas, anak Bapak bisa mengirim format tugas itu melalui di foto, bisa foto itu diubah ke PDF juga bisa, kirimkan, ada perintahnya di sana, nanti baca ya di petunjuk penugasannya. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Insya Allah untuk materi kedua kita akan bahas tentang hukum benda pegas ya. Jangan lupa kita akan bermain tentang benda-benda pegas besok insya Allah. Cukup sekian Pak Sudain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.